melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Arief, Pak Sarif Hidayat. Dari tataran Bapak kan seorang ahli ekonomi politik, kita melihat sebagai suatu ilmu ataupun suatu bagian dari ilmu tentang konsep ekonomi Pancasila ini. Apakah dia sudah bisa kita kategorikan sebagai suatu cabang baru dari ilmu ekonomi, Pak Sarif? Kalau kita lihat dari persyaratan sebagai sebuah ilmu, atau mungkin Pak Sarif punya pandangan tentang konsep ekonomi Pancasila ini. Silakan Pak Sarif. Baik, terima kasih banyak Pak Moderator. Pertanyaan tadi cukup menantang karena dia mempertanyakan apakah ekonomi Pancasila ini sudah layak disebut sebagai salah satu cabang ilmu, gitu, cabang ilmu baru atau perspektif baru. Saya mencoba untuk memaknai ini dari perspektif ekonomi politik, dan untuk memudahkan memahami itu, izinkan saya untuk menayangkan PowerPoint. Saya sengaja memberikan judul seperti ini, dalam mengurai polemik ekonomi Pancasila. Nah, dalam upaya untuk menjawab apakah ekonomi Pancasila ini sudah sampai kepada suatu bidang ilmu atau belum, atau sedang berproses, nah menarik untuk kita menyimak polemik yang lama ya. Nah, ini saya ambil dari tulisan dari Tahlil Nugroho ya, 2006, tentang polemik ekonomi Pancasila, pemikiran dan catatan 65-85. Yang menarik di situ kan menyimak bagaimana polemik antara, dalam arti perbedaan antara Mubiarto yang mencoba mendudukkan ekonomi Pancasila ini sebagai cabang ilmu, dengan Emil Salim yang mendudukkan ekonomi Pancasila ini sebagai politik pembangunan atau sistem pembangunan. Nah, bagi Mubiarto, persoalan sulitnya Indonesia untuk mewujudkan dual citizenship, sehingga diwarnai dengan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan lain sebagainya, itu bukan persoalan kebijakan, tetapi ada yang salah dengan landasan konseptual yang digunakan, yaitu ya tentu teori yang digunakan. Nah, oleh karenanya teori itu perlu diperbaiki atau perlu dibongkar. Pada konteks itu, Mubiarto menyodorkan gagasan ekonomi Pancasila. Tapi bagi Emil Salim, persoalannya semua teori itu sudah bagus. Nah, artinya teori itu adalah sesuatu yang bersifat normatif, tinggal bagaimana kita mengoperasionalkannya. Nah, oleh karenanya bagi Emil Salim yang penting bukan di teorinya, tetapi bagaimana mengkontekstualisasikan teori itu dalam bentuk politik pembangunan, atau dia sebut sistem pembangunan. Sehingga bagi dia tidak mempersoalkan teori, tapi mempersoalkan bagaimana implementasi teori itu sehingga cocok atau relevan dan pas dengan Pancasila. Nah, berikutnya menarik kita simak tulisan dari Bung Hatta ya, tahun 67 ini tentang teori ekonomi, kemudian politik ekonomi, dan orde ekonomi. Nah, di sini bisa kita secara tidak langsung bisa menuntun kita, memandu kita untuk melihat apakah ekonomi Pancasila sudah sampai pada tahap ilmu, atau sebenarnya dia lebih pada tataran politik ekonomi atau strategi pembangunan. Nah, kalau teori tentunya dia adalah ilmu empiris yang berusaha untuk memberikan keterangan mengenai cara dan kebiasaan manusia dalam usaha mencapai kemakmuran. Jadi dia bersifat objektif, logis, dan empiris. Nah, sementara politik ekonomi itu lebih merupakan siasat, atau strategi untuk melaksanakan teori. Dan tentunya politik perekonomian ini mengemukakan tentang apa yang mesti dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor juga non-ekonomi. Orde ekonomi menurut Bung Hatta adalah bangunan ekonomi atau organisasi ekonomi yang dibentuk untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi real. Jadi bagaimana wadahnya? Nah, itu dia bicara orde ekonomi, yang merupakan konsep mengenai organisasi, struktur ekonomi, tempat di mana teori ekonomi dan politik perekonomian direalisasikan. Nah, lantas apakah memang harus dipolemikkan antara teori ekonomi dengan politik perekonomian, antara Emil Salim dan Mubiarto? Nah, kalau mengikuti tiga alur pikir pembagian yang disampaikan Hatta tadi, seharusnya tidak perlu dipertentangkan. Karena dia adalah akan membentuk irisan seperti ini. Teori ekonomi dibutuhkan sebagai rujukan normatif, kita untuk menata pembangunan perekonomian dan kehidupan yang untuk mencapai kemakmuran. Nah, politik ekonomi dibutuhkan dalam rangka untuk mengoperasionalkan teori-teori yang normatif itu dalam bentuk nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi keduanya ini perlu wadah yang merupakan irisan di tengah-tengah ini. Nah, wadahnya ini orde ekonomi. Nah, atas dasar itulah sebenarnya antara keduanya ini saling mengisi, bukan saling dipolemikkan seharusnya.
Nah inilah yang seharusnya sekarang kita lakukan melalui ORT-KPKM ini, dan tentunya khususnya di PR KKEK, Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan. Bagaimana mengkonstruksi ini yang ditantang oleh Pak Arief tadi, gitu. Mengkonstruksi ini dalam bentuk kontemporer. Ya, artinya tentunya ruang dan waktu setiap persoalan selalu berubah sesuai dengan perkembangan. Bagaimana kita mengaktualisasikan antara teori politik perekonomian dan orde ekonomi yang berlandaskan pada ekonomi Pancasila tadi. Ya. Nah kemudian pertanyaannya kembali lagi, apakah dia sebuah ekonomi Pancasila ini sebagai ilmu? Nah secara teoritis suatu cabang ilmu baru bisa diakui atau perspektif baru bisa diakui apabila perspektif lama atau mainstream atau konvensional dianggap tidak lagi sepenuhnya bisa dijadikan sebagai alat bantu analisis dalam memahami dan memecahkan persoalan kontemporer yang ada, misalnya seperti itu, atau sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Nah kalau dirasa yang sudah ada dianggap tidak memadai lagi, maka tentu perlu ada yang baru. Nah, namun untuk bisa diakui sebagai sebuah cabang ilmu baru, minimal ada 3 syarat. Pertama, memiliki fokus kajian yang membedakannya dengan disiplin ilmu yang telah ada. Nah, kalau ekonomi Pancasila akan disebut sebagai cabang ilmu baru, tentunya dia harus memiliki fokus kajian yang membedakannya dengan perspektif ekonomi konvensional. Nah, sehingga dia dikatakan ya memang baru dan bisa diakui sebagai cabang ilmu. Yang kedua, ya harus memiliki teori. Saya syarat sebagai sebuah cabang ilmu. Nah, dia harus memiliki teori, ya tentu nanti akan menghasilkan teori-teori ekonomi Pancasila. Dan yang ketiga ya tentu dia harus memiliki cara, bagaimana melakukan studi dan melaksanakannya, metodologi. Dia juga harus memiliki metodologi. Nah, bila mana 3 hal ini terpenuhi, ya tentu layak ekonomi Pancasila dilihat sebagai sebuah cabang ilmu. Nah, hanya tinggal kita evaluasi, apakah memang ekonomi Pancasila ini sudah secara eksplisit dan konkret merumuskan fokus kajiannya, sehingga dia membedakannya dibanding dengan perspektif ekonomi konvensional. Nah, kalau sama ya tentunya agak sulit untuk mengatakan dia sebagai disiplin baru, disiplin tersendiri. Nah, bagaimana dalam rangka teoritisasi itu, ya, saya hanya mencoba mereview saja perjalanan bagaimana perkembangan ini ya, secara ilmu, secara keilmuan. Nah, kalau kita kembali kepada konsep The Wealth of the Nation-nya Adam Smith, itu kan dia menekankan ada 3 hal yang perlu diatur untuk mencapai kemakmuran dari bangsa. Yang tentunya itu yang menjadi juga tujuan dari ekonomi Pancasila. Yaitu kita harus mengatur masalah production of wealth. Nah, di sini akan mencakup 3 hal, natural resources, tata kelola sumber daya alam, kemudian tata kelola human resources, terutama tenaga kerjaan, dan capital. Tadi juga mendapat tekanan dari Pak Arief. Itu dalam rangka the production. Tapi tidak cukup di production of wealth, tetapi juga mengatur tentang distribution of wealth. Nah, pada saat distribution of wealth inilah nanti akan diatur bagaimana peran atau the role of the state dan the role of the society. Nah, ada kecenderungan yang sekarang ini kan kita cenderung menekankan pada fungsi dari negara. Padahal sebenarnya dalam distribution of wealth ini ya, kemakmuran ini juga ada bagian-bagian dari peran dari masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, itu harus pengaturan tentang the exchange of wealth. Pertukaran dari kemakmuran itu harus diatur juga. Nah, itu akan menyangkut pengaturan tentang value in use, komoditi-komoditi yang memiliki nilai guna tinggi, dan value in exchange. Nah, kalau ekonomi konvensional lebih banyak menekankan value in exchange. Ini kan konsep dasar. Nah, konsep dasar ini kan kalau kita lihat dalam perkembangan mainstream, itu sudah dioperasionalkan oleh dua perspektif utama, yaitu ekonomi liberal, sosialis, dan sosialis. Oke, ya. Kalau liberal ini kemudian menekankan pada pertumbuhan, kemudian pada tentang competitiveness, dan juga pada mekanisme pasar. Sementara yang sosialis ini lebih menekankan pada equality, gitu ya. Kemudian distribution, inclusivity, dan intervensi dari pemerintah, the role of the state. Nah, pertentangan antara kedua ini kan mencoba dijembatani oleh Keynesian, kemudian neoklasik, bagaimana menggabungkan antara keduanya. Tetapi muncul problem dalam implementasi. Apa problemnya dari mainstream ini? Yaitu terjadi trade-off, terjadi pertentangan antara growth dengan distribution. Selalu tidak bisa bersamaan. Gitu. Kemudian antara competitiveness versus inclusivity. Ketika kompetitif, inklusivitas sulit dipertemukan.
antara market mechanism dengan the role of the state, antara pasar, mekanisme pasar dengan peran dari negara. Nah, ini problem dari apa yang muncul dengan perspektif atau mainstream, perspektif ekonomi mainstream. Nah, dengan berangkat dari problem ini, ya kalau ekonomi Pancasila akan melakukan aktualisasi, ya tentu tetap dia akan berada di dua, mencoba mengakomodasi antara liberal dan sosialis tadi, tetapi dengan konsep yang berbeda, yaitu dalam rangka untuk memecahkan trade-off ini. Bagaimana kemudian ekonomi Pancasila ini kemudian bisa menyodorkan konsep, memecahkan trade-off antara growth dengan distribution atau equity, sehingga bukan terjadi pertentangan, tetapi terjadi sinergi. Seharusnya begitu. Kemudian trade-off antara competitiveness dan inclusivity, yang tadinya antara kompetitif dengan inklusivitas ini bertentangan. Nah, dengan ekonomi Pancasila, bagaimana kemudian India bergandengan? Nah, kalau bisa diciptakan seperti itu, nah ini kan berarti dia memiliki discriminating power, berbeda dengan mainstream, kayak gitu. Nah, kemudian bisa menciptakan bagaimana juga dia bersinergi antara market mechanism dengan intervensi dari pemerintah. Yang tadinya bertentangan ini bisa bersinergi. Ya tentu, seperti ditegaskan oleh Pak Arief tadi, dasar dalam rekonstruksi tadi, ya kita memiliki dua dasar utama, yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana mengoperasionalkan ide atau gagasan tentang ekonomi Pancasila itu baik dalam konteks sebagai ilmu maupun sebagai politik perekonomian atau strategi kebijakan. Nah, ya tentu implikasinya kepada yang ketiga, ya harus bagaimana setting organisasinya. Ya memang ini seperti ayam dan telur. Apakah kita akan mulai mengkonstruksi konsepnya dulu sehingga dia bisa, sehingga ekonomi Pancasila ini kemudian berdiri sebagai sebuah disiplin ilmu, sebagai sebuah ilmu, atau kita lebih akan concern kepada yang kedua seperti katakan Bung Hatta itu, yaitu pada konteks ekonomi Pancasila sebagai politik perekonomian atau strategi pembangunan. Nah, kalau kita akan berpikir secara deduktif, ya idealnya ya tentu kita benahi konsepnya dulu. Kita bangun konsepnya dulu, kemudian dari konsep itu diterjemahkan dalam bentuk politik pembangunan atau politik perekonomian, sehingga politik perekonomian ini punya rujukan normatif yang namanya konsep ekonomi Pancasila sebagai sebuah ilmu. Tapi tentunya ini akan membutuhkan waktu yang panjang. Pak Mubiarto sudah memulai dari tahun 1979 dan terus mengalami perdebatan yang cukup panjang sampai hari ini. Atau kita balik, kita berpikir secara deduktif, yaitu dimulai dari ekonomi Pancasila sebagai politik perekonomian, yaitu lebih berbicara pada bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam strategi pembangunan perekonomian di Indonesia. Nah, kemudian berdasarkan case uji coba tadi, kemudian dikonstruksi menjadi suatu konsep yang nanti ya tentunya nanti akan menjadi suatu atau menopang ekonomi Pancasila sebagai sebuah ilmu. Nah, itu berarti kita akan berbicara secara induktif. Jadi, nah ini merupakan suatu pilihan, ya tentunya pilihan yang harus ditempuh terutama oleh BRIN dalam rangka harus utamakan ekonomi Pancasila ini. Tapi apapun juga pilihan tadi, apakah akan dilakukan secara deduktif atau secara induktif, namun hal yang paling penting dilakukan adalah kembali lagi itu mengaktualisasikan fokus kajiannya atau fokus kajian ekonomi Pancasila itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan pokok yang harus diungkap, apa yang harus dilakukan pada konteks mengaktualisasikan konsep-konsep konvensional yang ada itu sehingga memiliki warna Pancasila. Warna Pancasila dalam arti sila Pancasila itu meresap ke dalam sendi-sendi dari tiga hal ini, yaitu pertama ya adalah melakukan refocusing, memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai ke dalam tata kelola, merekonstruksi kembali bagaimana tata kelola the production of wealth, tata kelola distribution of wealth-nya, dan juga the exchange of wealth. Sehingga di dalam ini tadi itu mengakomodasi 3-4 kata kunci ini, yaitu inclusivity, solidarity, tetap competitiveness sebagaimana digambarkan oleh Bung Catur dalam konteks contoh kasus ibu-ibu tadi. Nah, apa yang harus dilakukan pada tingkat kebijakan? Ya, gitu. Ya kembali
merujuk kepada kerangka berpikir ini, ya kita mencoba untuk melihat bagaimana mengatasi trade-off antara growth dengan distribution, competitiveness versus inclusive, market, mechanism dan state intervention. Bagaimana ini dibangun menjadi sinergi dengan memasukkan nilai Pancasila, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian bagaimana itu diterjemahkan ke dalam politik perekonomian, politik pembangunan, yaitu menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dalam aktualisasi tata kelola the production of wealth, distribution, dan the exchange of wealth, dengan memperhatikan dimensi-dimensi ekonomi dan non-ekonomi, sedemikian rupa sehingga tercipta sinergi antara growth dan distribution, kompetitif dengan inclusivity, market mechanism, dan government intervention. Nah, apa yang harus dilakukan dalam bentuk kebijakan nyata? Nah, ini ya tentu pada tingkat politik pembangunannya. Nah, untuk itu maka diantaranya isu dalam hal production of wealth, perlu adanya aktualisasi kembali tentang bagaimana 3 hal penting ini, yaitu natural resources, tata kelola sumber daya alam, termasuk di dalamnya tata kelola tanah, yaitu termasuk reforma agraria tentunya, termasuk di dalamnya selain juga bicara tentang komoditas sumber daya alam. Nah, kemudian bicara tentang mereaktualisasi lagi persoalan tentang bagaimana pengaturan man labors, tenaga kerja, dan SDM dengan mendudukkan tenaga kerja ini sebagai human as human. Tidak lagi semata-mata human capital, sebagaimana konsep ekonomi mainstream yang menjadikan manusia sebagai buruh tentunya. Tapi kita dalam ekonomi Pancasila tentunya bagaimana mendudukkan manusia itu sebagai human as human. Kayak gitu. Nah, bagaimana konseptualisasinya dan apa yang harus dilakukan, ini yang perlu dikaji lebih mendalam. Dan yang terakhir juga bicara bagaimana mengaktualisasi konsep tentang kapital atau modal. Tadi Bung Arief sudah cukup panjang lebar berbicara tentang hal ini. Nah, tapi tinggal bagaimana kemudian kita mengkonseptualisasinya. Nah, itu baru the production of wealth. Nah, dalam hal distribution of wealth, fokus kajian maupun kebijakan, itu bagaimana kemudian pengaturan production of wealth itu baik melalui peran dari state, melalui kaidah formal, maupun peran dari society yang juga punya peran dalam distribution of wealth. Nah, kaidah formal ya tentu kita mulai dari Undang-Undang Dasar sudah tadi kita sebut di pasal 33 dan seterusnya, bagaimana konsistensi itu turun ke bawah dengan bentuk kebijakan. Nah, kemudian kaidah informal ya tentu peran dari society, distribution of wealth itu juga bisa dimainkan diperankan oleh society melalui norma-norma agama, norma adat istiadat, norma lainnya seperti di Islam misalnya kita memiliki konsep zakat. Nah, itu juga bagian dari upaya peran society melakukan distribution of wealth. Nah, itu juga bisa menjadi suatu objek kajian dan juga tentu mengeluarkan kebijakan-kebijakan terbaru. Adat istiadat juga banyak kita temukan bagaimana mengkapitalisasi itu dalam konteks ekonomi Pancasila sehingga juga berperan dalam distribusi kemakmuran dan mengurangi kemiskinan dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir the exchange of wealth. Nah, itu diantara fokus kajian dan juga ya tentu juga fokus kebijakan. Bagaimana peran dari state terutama dalam rangka mengelola komoditi-komoditi yang memiliki value in use tinggi bagi warga negara dan juga mengelola komoditi-komoditi unggulan kita yang memiliki value in exchange sehingga dengan demikian dia bisa berkontribusi dan mempercepat tercapainya kemakmuran dari bangsa. Demikian Pak Erizal, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti diskusi lanjutan karena kebetulan ini harus ada acara on-site juga di gedung sebelah. Terima kasih banyak.